diberkati? Amin. Siapa yang mau lebih diberkati lagi katakan amin. Amin. Aku diberkati. Yang mau lebih lagi diberkati, naikkan pujian ini dengan semangat penuh sukacita. Kasih setiamu nyata bagiku, yes. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Yes, berkat Tuhan dicurahkan di tempat ini. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami percaya berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dia diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yes. Sempurna anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bapa Allah sanggup melimpahkan segala-galanya dalam kehidupan kita. Sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya Sangat besar bagiku. lagi katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerah-Mu Tuhan, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. yang siap diberkati angkat kedua tangannya. Aku diberkati. Yuk semuanya, kita terima berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Karena Allah sanggup Yes. untuk menyediakan. Aku diberkati, Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku Kami diberkati, hidup kami berkelimpahan dalam-Mu Tuhan. atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita semuanya diberkati, amin. Silahkan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk sesi selanjutnya. Biarkan pada hari ini kita sudah luangkan waktu kita datang ke tempat ini. Kita bukan hanya datang, duduk dan diam, lalu pulang dengan begitu saja. Tapi biarkan pada hari ini kita datang ke tempat ini, kita sudah sisihkan waktu kita. Biarkan kita pulang membawa berkat-berkat yang baru, membawa
membawa perubahan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang menyembah Tuhan. Sebab Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta kami Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Ya Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setia. Kami ada sampai hari ini karena kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Jehovah Jireh yang selalu memelihara hidup kami. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau tunjukkan kasih setia. Kau tahu Tuhan apa yang jadi keperluan hidup kami. Tuhan, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Dia Bapa yang begitu setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kau mulia. Tenanglah jiwa kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta. Ajar kami Tuhan untuk setia, sehingga kami mampu berkata Kaulah segalanya Tuhan. Segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih. Kau yang ajari kami kesetiaan Tuhan. Menyediakan yang Ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Teman-teman boleh pejamkan matanya. Mari rasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak setia, tapi Dia Tuhan yang tetap setia. Dia tunjukkan kasih setianya bagi setiap kita, sampai kita ada sampai hari ini. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu cemas tentang apapun itu.
Karena Dia Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlu. Bahkan lebih dari yang kita pikirkan Tuhan sudah sediakan. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Sembah Dia. Kau setia Tuhan. Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kau yang pegang teguh tangan kami Tuhan. Kau yang pelihara hidup kami. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan. Kau setia. Kasih buat kasih dan setia-Mu. Kami bersyukur. Mari terus naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Naikkan sembah kita di hadapan-Nya. Allah yang hidup. Kami bersyukur menyalakan Dia. Kami bersyukur. Kau yang menyediakan segala yang kami perlu Tuhan. Kau yang pelihara hidup kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur menyala yang ajaib. Kami bersyukur kami menyembah-Mu. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau setia Tuhan. Kau yang ajari kami kesetiaan Tuhan. Karena kami punya Bapa yang setia. Ajar juga kami sebagai anak yang setia Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan.
mengajar kesetiaan Tuhan. Biar sampai akhir hidup kami bisa setia, memuji, menyembah, mencintai Allah yang hidup, mencintai Allah yang benar, Yesus Tuhan. Biarkan masa muda kami Tuhan pegang teguh. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini kami serahkan pada Hamba-Nya. Berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat panggilan dan pilihan-Mu dalam hidup kami. Yes. Terima kasih buat setiap kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami tahu kelahiran kami bukan kebetulan, namun Engkau punya rencana dalam hidup kami. Engkau yang sudah memilih kami sejak dari kandungan ibu kami. Kami ditentukan jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Kami ditentukan jadi penakluk, dan hidup kami sangat berharga. Karena di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru. Di dalam Kristus kami lebih daripada pemenang. Mari berbicara kepada kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami untuk melakukan yang Kau mau dalam hidup kami. Beri kami roh hikmat dan wahyu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya berkata Amin. amin. Shalom, silakan duduk. Mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin videonya apakah sudah siap multimedia? Kalau sudah siap ini oke. Mungkin sebelum video saya kenalkan dulu ya. Saya kenalkan diri dulu. Nama saya John Herman Sipayung. Saya lahir di negeri Dolok, tapi saya besar di Brastagi. Dan sejak 2005 saya pindah kota. Mulai dari Jogja, Aceh, Medan, dan kemudian terakhir di Jakarta. Dan kemudian 6 tahun belakangan ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk kembali ke Tanah Karo. Sehingga dalam 6 tahun belakangan ini selalu bolak-balik ke Tanah Karo. Setidaknya dalam setahun bisa datang 6 kali. Tahun ini juga mungkin sudah 6 atau 7 kali. Nah, dan kemudian apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, bagaimana untuk kita bisa bersama untuk boleh menangkap yang Tuhan mau dalam hidup kita, untuk menuntaskan panggilan dan destiny kita. Dan memang kita juga akan bersama-sama bergerak dengan pemuda dan remaja. Jadi topik yang akan mau saya bagikan sore ini
tadi saya tahu kita sudah dapat materi yang sangat bagus 2 sesi bersama dengan Bapak Pendeta John Present Ginting. Dan sehingga kita mengerti bagaimana batas-batas dalam bergaul dan berteman dan juga dengan lawan jenis. Nah, tetapi saya mau kasih topik bagaimana kita bisa maksimal di masa muda kita. Karena bagaimana hidup kita hari ini adalah hasil keputusan kita 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Bagaimana ke depan 5, 10, 15, 20 tahun ke depan ditentukan dengan keputusan kita hari ini. Kalau saya tanya berapa banyak ingin menjadi sukses, pasti semua akan lambaikan tangan. Kalau ditanya siapa yang mau berhasil, semua kita mau berhasil. Siapa mau maksimal, semua kita mau maksimal. Tetapi bagaimana di masa muda kita benar-benar bisa maksimal. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya juga mau beritahu bahwa kalau buat saya maksimal itu di semua bidang, roh, jiwa, dan tubuh. Dalam hubungan dengan Tuhan, dalam pelayanan, dan juga dalam keuangan. Kita tidak bisa maksimal di salah satu dan timpang di salah satunya. Karena hidup ini harus balance. Nah, salah satu contoh kita bisa lihat di video ini bagaimana ketika Tuhan memanggil saya sekitar 24-25 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini saya tidak pernah menyesal mengikut Tuhan. Sekalipun kadang-kadang ada juga jatuh bangunnya. Tetapi tidak peduli engkau jatuh berapa kali, pertanyaannya seberapa cepat engkau bangkit lagi. Nah, tapi ini adalah beberapa hal yang saya ambil beberapa klip aja untuk bisa kita lihat. Dan ini hanya contoh bagi semua adik-adik teman-teman, bagianmu 10-20 kali lebih dahsyat dari video ini. Amin. Mari kita lihat, silakan. Kalau suaranya bisa keluar bagus juga. Jesus is able to set you free from all your sin, to heal from all your sickness. Indonesia masuk masa lawatan kegerakan dalam Ini di perbatasan Filipina. Ini ada di laut Pasifik. Ini ada di India. Ini salah satu murid dari Amerika. Ini lagi pelayanan di beberapa daerah di India. Ini adalah pemuritan di Parapat. Di Danau Toba kita ada program murid yang memuridkan. Ini di Maluku. Ini adalah kesaksian kesembuhan di sebuah pesta mukjizat, pesta kesembuhan. Ini di Pulau Doi. Kalau lihat di peta cuma satu titik. Penduduk pulau ini hanya 8.000 jiwa. Ini ada di suatu tempat di dekat Anda. Oh, ada yang tahu ini di mana? Siapa yang ikut di sini? Oh, banyak. Ya. Ini adalah pesta anak. Ini orang-orang bimbingan belajar di kolong-kolong jembatan dan juga di daerah-daerah pembuangan sampah atau daerah-daerah pemulung. Ini adalah di lapangan futsal. Ada juga orang-orang kita muridkan dari India, dari Afrika, dan juga orang Amerika yang tinggal di tempat kita 1-2 bulan. Mereka juga ikut belajar. Nah, ini tempat pelayanannya hambanya di salah satu radio di Kabanjai. Ada 37 channel TV. Saya nggak tahu ada di sini apa enggak. Ini murid-murid, ini bimbingan belajar di berbagai daerah di Jakarta. Ini tempat pembuangan sampah. Ini orang-orang lagi dipulihkan jiwanya ke sekolah-sekolah, penyuluhan, gereja rumah, pemuritan untuk kita melatih orang-orang, ada diajari buat roti, buat es. Itu kira-kira beberapa hal
yang sedang kita buat. Tapi itu belum seberapa dibanding dengan apa yang semua teman-teman akan lakukan. Amin. Beritahu kepada sebelah kiri kananmu, engkau akan buat lebih dahsyat dari itu. Teman-teman begini ya, ini kan kebanyakan mungkin usianya masih kisaran 12 sampai 18 ya. Hanya beberapa mungkin yang di atas dari 20. Saya mengenal Bapak Pendeta John Preston Ginting. Hari ini beliau menjadi salah satu kontak kunci untuk di Tanah Karo. Salah satu mungkin pendeta yang paling muda yang menjadi kontak kunci di Tanah Karo. Tapi itu tidak terjadi dalam 1-2 hari. Saya mengenal apa yang beliau lakukan sejak sekolah. Dan memang mungkin kita sudah tahu dari sejak mudanya pun sudah biasa ikut melayani. Bahkan menjadi ketua organisasi di dalam gereja. Tetapi yang saya lihat, yang saya ingat, yang kami ketemu waktu itu saya masih STM. Beliau juga masih SMA. Bagaimana dulu ada sebuah kegerakan mungkin 21-20 tahun yang lalu. Namanya Tanah Karo Berdoa. Dan kemudian beliau ini sering keliling kemana-mana. Saya juga dulu sering keliling ngantar surat undangan. Karena dulu pendeta saya juga salah satu pemimpin untuk itu. Nah, sekarang mungkin orang berkata, oh kamu enak ya. Keliling Indonesia, pergi ke pulau-pulau, pergi ke bangsa-bangsa. Hari ini, Tuhan bukakan begitu banyak negara. Kalau kita terima, mungkin kita sudah gak pernah di rumah. Permintaan di mana-mana. Tapi tentu dalam 6 tahun terakhir ini saya lebih banyak memfokuskan, memprioritaskan untuk datang ke Tanah Karo. Kenapa? Saya berkata, mari kita jadikan dulu Kuta Kemuli Henta, yaitu tempat di mana kita bisa kita dibesarkan, tempat di mana kita mengenal Tuhan. Mari kita membangun, membangkitkan anak-anak muda. Dan saya rindu sebagaimana yang saya dididik sebenarnya 20 tahun, 24 tahun yang lalu. Walaupun sebenarnya saya tidak terlalu dimentoring dengan baik. Tapi ada beberapa mentor, ya salah satu yang mementoring saya di tempat ini yang memberikan saya banyak inspirasi adalah Bapak Pendeta Anton Tarigan, gembala di tempat ini. Beliau sering gak tahu kenapa beliau itu menginvestasikan waktu. Kadang-kadang sekedar dia undang dan ngobrol di rumah. Mungkin itu kelihatannya kecil, tapi itu mengubah paradigma saya. Dan hampir semua yang beliau cerita hari ini tidak ada yang tidak saya kerjakan. Semua saya kerjakan. Dan itu yang kemarin kami bahas setiap kali saya datang ke tempat ini. Yaitu kita punya hati yang sama. Yaitu penginjilan dan pemuritan. Memperlengkapi generasi muda. Bagaimana untuk bisa berdampak dan maksimal di masa depan. Nah, oleh karena itu tadi saya percaya kita sudah belajar banyak sekali tentang identitas kita. Bagaimana kita juga bergaul supaya tidak salah bergaul. Karena kita sudah melihat begitu banyak teman-teman kita. Karena mereka salah bergaul, maka masa depan mereka pun menjadi hancur. Nah, oleh karena itu sangat penting di masa muda kita, kita benar-benar melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Saya akan cerita bagaimana dalam 30 menit ke depan ini, kalau seandainya saya dibimbing seperti sekarang ini, mungkin saya bisa 5-10 kali lipat lebih efektif daripada yang sekarang. Saya baru mulai mendapatkan seorang mentor yang benar-benar mementor saya 12 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya memang ada beberapa yang mementor, tapi tidak bisa maksimal. Nah, oleh karena itu, buat semua kita ini mewakili dari 17 kecamatan, kembalilah ke kecamatanmu, cari pemimpinmu, gembalamu, atau siapa yang kamu bisa percaya di gerejamu. Minta dimentoring, minta dimuridkan, minta dibimbing. Caranya bagaimana? Ketika pemimpin kita, pembimbing kita, mentor kita memberikan keputusan yang kita tidak suka, jangan marah, jangan lari, tahankan, terima didikan. Kadang disalahpahami, kadang diomelin, kadang dimaki-maki. Terima itu sebagai pil untuk menyehatkan jiwa kita. Saya datang kepada beberapa pemimpin
Saya bilang, Pak, boleh nggak saya minta satu hal? Dia bilang apa? Tolong cek hidup saya. Dari semua yang saya kerjakan, dari semua yang saya katakan, yang saya rencanakan maupun saya lakukan. Kalau Bapak mulai melihat saya mulai melenceng, saya keluar dari jalurnya Tuhan, tolong maki-maki saya. Karena ada lawan pun datang memberikan ciuman dengan berlimpah, kata Daud. Tetapi bermaksud jahat. Jangan berpikir semua yang menyanjungmu, memelukmu dan menyiummu, dia udah pasti menyukaimu. Ketahuilah, Tuhan Yesus pun dijual dengan sebuah ciuman. Jangan bangga banyak orang mengikuti engkau, kagum denganmu. Tanyalah kepada rusa, pengikutnya yang memakan dia. Jadi jangan bangga. Oleh karena itu beri dirimu, dididik, dilatih dan dipersiapkan. Di dalam Mazmur 127 ayat 4, firman Tuhan berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, setiap kita ini adalah seperti anak panah yang siap diluncurkan. Masalahnya kita di tangan siapa? Saya tahu di masa remaja itu bukan masa yang mudah. Sering kita merasa orang tua kita tidak mengerti kita. Kita sering berpikir zamannya orang tua kita beda dengan zaman kita. Bahkan kadang-kadang kita merasa orang tua kita atau di rumah itu membosankan. Kita merasa privasi kita itu terganggu. Kita seperti dikekang dan dibatasi. Saya mau beritahu, pemimpinmu, orang tuamu, gembalamu, mereka juga pernah muda. Sering sekali kita tidak bisa melihat kondisi hidup kita, kondisi hati kita, kondisi perasaan kita. Tapi pemimpin kita, terlebih orang tua kita, mentor kita, mereka bisa melihat. Saya kadang-kadang, saya tidak perlu banting meja, saya tidak perlu marah. Dari intonasi bahasa atau kalimat saya aja, pemimpin saya berkata, kenapa kamu mesti marah? Padahal saya hanya ada satu kalimat yang saya ucapkan begini. Kadang-kadang ya Dad, pemimpin saya panggil Dedi. Aku juga berpikir, saya ini kan masih daging juga. Beliau langsung tahu, jaga hatimu, jangan marah. Itu untungnya kalau kita punya pemimpin. Ketika kita ada di tangan yang tepat, kita diarahkan untuk menjadi apa? Sekarang yang mungkin yang ada SMP, yang ada SMA, atau sudah kerja atau mencari kerja, yang masih muda, yang masih single. Masalah kita itu sebenarnya biasanya di mana? Anak-anak muda. Masalah kita itu sering kita tidak mau, atau lebih tepatnya kita susah diatur. Kita mau bebas. Kita punya dunianya sendiri. Tetapi orang-orang hebat itu, mereka itu merelakan hatinya untuk dididik. Ini live. Saya juga tadi beritahu ke pemimpin saya. Saya kasih linknya untuk beliau lihat. Saya nggak tahu dia lihat apa enggak, tapi nanti mungkin bisa dilihat. Walaupun pemimpin saya duduk di sini, saya akan ngomong. Saya bilang sama pemimpin saya, didik saya seperti yang engkau anggap baik. Kami yang dipimpin oleh pemimpin saya itu ada ratusan. Yang di atas saya dia memimpin ada puluhan orang. Suatu ketika dia pernah bertanya begini, saya sering sekali memberikan sebuah perintah atau sebuah tugas. Ada begitu banyak orang yang menolak atau yang tidak suka atau tidak setuju. Tetapi mengapa engkau selalu setuju? Kenapa engkau selalu mau melakukan? Entah itu jam 2 pagi, jam 3 pagi, disuruh apapun sama pemimpin saya lakukan. Padahal kadang-kadang pemimpin saya itu cuman dia bercanda atau ngetes. Dia bilang anak ini kok gila ya, disuruh apapun mau. Suatu ketika dia tanya, kenapa kamu lakukan itu? Saya sih tidak berharap kamu berkata iya. Jawaban saya sederhana sekali. Saya bilang ada 3 alasan kenapa saya lakukan.
Pertama, saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk Dedi. Yang kedua, saya bilang, ada hukum firman berkata, apa yang kau tabur, itu yang engkau tuai. Jadi, sekarang Dedi adalah pemimpin saya, mentor saya. Suatu hari, saya akan jadi pemimpin. Di tempat lain mungkin. Dan saya juga akan memimpin orang lain. Bagaimana saya bisa berharap orang yang saya pimpin itu mereka akan taat, sepakat, setia dengan saya kalau saya menabur pemberontakan? Gak mungkin. Karena itu saya berkata, saya lakukan pertama untuk Tuhan, yang kedua saya lakukan untuk saya. Saya menabur ketaatan, saya menabur kesepakatan, saya menabur kerja keras, saya menabur yang namanya setia. Dan hari ini ada ratusan, bahkan ribuan orang di seluruh Indonesia, bahkan bangsa-bangsa yang bahkan baru sekali ketemu saya bicara apa saja, mereka sepakat, mereka setuju, dan mereka setia. Karena apa? Saya menaburnya. Semua yang di depan saya ini, kalian adalah future leader. Jangan kotori masa depanmu dengan semua keinginan daging, dengan pemberontakan, ketidaksetujuan. Betul, sekarang kita bisa lebih kuat dari orang tua kita atau dengan pemimpin kita. Tapi ini bukan masalah kuat-kuatan, tapi masalah kamu mau masa depanmu seperti apa. Dan alasan yang ketiga, saya berkata, kan Dedi adalah pemimpin saya, mentor saya, juga ayah rohani saya. Supaya hubungan kita baik, ya tentu saya harus sepakat. 3 alasan ini aja. Dan kemudian dia bilang, aku salut. Terus kemudian kita gak pernah berantem. Ya pernah lah. Kita gak pernah ribut sama orang tua kita. Ya pernah. Tapi setelah ribut, jangan banting pintu terus pergi dari rumah, terus gak balik. Itu celah yang iblis bisa tuntut. Kalau kita mau maksimal di masa muda kita dan kemudian berdampak di masa depan, begitu gak setuju mulai diam, ngumpet di belakang, jangan lakukan. Tapi kalau ada gak setuju, diam dulu, minum yang banyak bila perlu, sampai panas hati kita turun, baru ngomong. Baru bilang mungkin sama gembala kita, atau sama mentor kita, atau sama orang tua kita, bilang, Pak, Bu, Bang, apapun. Kita panggil mentor atau pemimpin kita atau orang tua kita, bilang, tadi keputusan kamu begini-begini itu aku belum bisa terima. Bisa nggak dijelaskan lagi ke saya? Maksudnya seperti apa? Atau kalau sudah kayaknya aku nggak bisa terima, kira-kira ada nggak solusi lain? Beres. Ini sebenarnya yang membuat bagaimana kita ke depan itu maksimal. Dan tentu yang paling simpel, bagaimana dalam 3 sektor hidup ini kita benar-benar berdampak. Saya sudah melihat begitu banyak orang, anak-anak muda, ketika mereka muda mereka on fire melayani. Tapi bahkan teman-teman saya yang dulu pelayanan pun tidak banyak mereka bertahan. Hari ini mereka nggak jelas ada di mana. Karena apa? Mereka ekstrim di satu sisi, tapi nggak peduli di sisi lain. Yang sekolah, saya mau berkata, kalau engkau benar-benar takut akan Tuhan, sekolah dengan benar. Saya sebelum bertobat, saya di kelas buangan. Namun setelah saya bertobat, dari kelas buangan saya naik kelas unggulan, dapat beasiswa, uji kompetensi juara 1. Karena Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bahkan saya dapat beasiswa juga di Kanada. Dan kemudian saya menyelesaikan studi saya. Bahkan sampai menyelesaikan S3. Hari ini pun saya masih ambil program doktor yang kedua. Tadi malam kami meeting di belakang, saya pamit karena saya juga mesti ngajar. Jadi siapa bilang kalau melayani Tuhan harus
di gereja aja. Pelayan Tuhan justru harus cerdas, melekat dengan Tuhan, pintar, berdampak. Ada beberapa orang tua berkata, ini ada anakku, ada cucuku bawa pelayanan, tapi gimana nanti kuliahnya? Harus selesai. Saya beritahu kepada orang-orang yang saya pimpin, dilarang berhenti S1. Harus S3 minimum S2. Itulah anak-anak Tuhan. Pendidikan harus selesai. Karena di masa muda itu salah satu tanggung jawab kita. Kalau kita sekolah kita gak selesai, kegagalan akan mengejar engkau seumur hidupmu. Karena di masa mudamu pendidikan itu aja gak tuntas, iblis akan tuntut. Ini dia gak boleh berhasil dalam bidang apapun. Karena yang awal ini aja dia gak selesaikan. Jadi oleh karena itu tuntaskan. Dan kemudian setelah itu mari didik juga hatimu, jiwamu untuk kerja. Saya sudah bekerja dari umur 8 tahun. Saya udah gak minta biaya dari orang tua saya. Saya kampung saya di Negeri Dolo. Saya sekolah di STM Negeri 1 Brastagi. Sekarang mungkin SMK Merdeka namanya di Jarangkuda. Saya tinggal di Jarangkuda. Kalau saya masuk siang jam setengah 6 pagi saya sudah di ladang. Ada dari Jarangkuda di sini? Ada? Ada yang dari Jarangkuda? Saya tinggal di Jalan Mergasi 5 situ. Juma Deleng sama Juma Bernah sama Juma Pekan saya dulu selalu. Tapi walaupun saya pulang sekolah jadi Aron, yang punya ladang kasih saya motor. Kalau di sini kereta ya, kasih kereta. Ada 4-5 keluarga yang suruh saya tukang pompa daun prenya dan sayur-sayurannya. Kenapa? Majingkat kam kuidan aku. Lama gogo katanya. Kalau orang masih STM kelas 1 mintain, saya nggak pernah minta. Saya tamat STM saya beli motor sendiri. Motor saya yang pertama Honda Neotech, yang kedua Erek King. Saya tamat sekolah, saya kerja urusin ekspor ke Singapura. Tetapi pelayanan saya juga kerjakan. Saya juga tinggal di gereja 9 tahun tidak dibayar. Ya dibayar sih 50.000 satu bulan. Dan tidak mengeluh. Banyak orang berpikir ngapain sih? Cuman dibayar segitu. Sekali lagi saya berkata saya nggak lakukan untuk manusia. Saya lakukan untuk Tuhan. Hari ini apa yang Tuhan percayakan itu puluhan kali lipat dengan banyak dari teman-teman saya. Dan memang yang dalam 3 hal ini yang saya mau share kepada semua teman-teman di tempat ini, khusus yang masih muda-muda, mari invest di masa mudamu. Bagaimana untuk mempersiapkan hidupmu maksimal di masa depan. Kalau yang masih SMP sekarang, engkau masih punya waktu minimum 8 sampai 10 tahun. Invest waktumu untuk Tuhan, untuk pelayanan, dan untuk bekerja. Ketika masih muda, jangan hitung-hitungan dengan waktu. Jangan hitung-hitungan dengan tenaga. Kalau kita masih muda, secapek apapun, begitu tidur, besok segar lagi. Di dalam Ratapan 3 ayat 27 dikatakan, adalah baik bagi seorang muda memikul kuk pada masa mudanya. Artinya bekerja keras selagi masih muda. Karena itu kita butuh mentor. Kita butuh pembimbing. Kalau ada masalah jangan lari. Tunggu, tahan di situ. Tapi aku diinjak-injak, saya dimaki-maki. Itulah jalan untuk naik. Jangan pernah lari. Dan kemudian perhatikan pergaulanmu. Karena engkau akan dengan seperti 6 orang terdekat denganmu. Saya ulangin ya. Kita akan menjadi seperti orang yang kita bergaul dengan mereka. Siapa 6 orang terdekatmu? Dengan siapa engkau sering bersama?
siapa 6 orang yang selalu ada di sekelilingmu, maka kamu pun akan menjadi seperti mereka. Itulah sebabnya 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau engkau mau berhasil dalam pendidikan, bergaullah dengan mereka yang berprestasi. Kalau engkau mau berhasil dalam ekonomi, maka bergaullah dengan mereka yang rajin bekerja atau pebisnis. Kalau engkau mau berhasil dalam pelayanan, bergaullah dengan para pendeta, para pelayan Tuhan yang bergerak, bukan sekadar cerita. Maka engkau akan menjadi seperti mereka. Invest waktumu dengan orang-orang yang hidupnya berdampak. Inilah yang membuat masa muda kita menjadi maksimal, berdampak, dan masa depan kita benar-benar mendatangkan keajaiban. Yang saya mau tekankan adalah hari-hari ini kita akan fokus untuk melatih, untuk memaksimalkan anak-anak muda sesuai dengan bakat dan talenta. Kita memang tidak bisa melakukan semuanya. Kita tidak bisa menjadi Superman atau serba bisa. Tapi kita bisa melakukan semua karena kita ada tim, ada unity. Jadi ada yang kuat di bidang multimedia, ada yang kuat bagian praise and worship, ada yang kuat bagian lobby. Dan kita merendahkan hati, dibimbing, dimuridkan. Dan bersama-sama kita mendatangkan lawatan. Seperti yang sekarang kita lakukan, kita tidak memandang dari gereja mana. Karena sudah tidak waktunya lagi untuk kita melihat lambang atau merek-merek gereja. Tapi yang kita mau lihat, bagaimana menyelamatkan generasi ini. Karena kita melihat ada begitu banyak teman-teman kita di generasi ini yang perlu diselamatkan dari kehidupan yang sia-sia. Ada yang terjebak dalam pergaulan bebas, ada yang terjebak dalam judi, ada yang terjebak di dalam narkoba, ada yang terjebak di dalam banyak hal. Nah, oleh karena itu saya akan beritahu beberapa hal ini untuk supaya setiap kita boleh maksimal. Yang paling penting, berikan dirimu di mentoring, berikan dirimu dimuridkan, ikut kegerakan, ambil bagian dalam kegerakan. Apalagi di masa-masa muda begini, di mana kadang-kadang nggak tahu gimana ada gejolak dalam hatimu ketika engkau menyukai seseorang. Salah nggak itu? Tidak salah. Tapi yang salah kalau itu engkau tidak kendalikan. Itulah perlunya engkau punya mentor. Dan saya mau beritahu khususnya buat para wanita, ketika ada pria berkata aku mencintaimu, itu belum tentu benar. Kalau dia masih sekolah, dia masih kuliah, dia belum kerja, itu nggak benar, itu hanya gombal. Dan itu tidak mendatangkan kebaikan. Dan oleh karena itu buat para pria saya juga berkata, kalau engkau mengejar impianmu, kamu mengejar Tuhan, kamu menyelesaikan studimu, kamu membangun karirmu, kamu membangun pelayananmu, ketika engkau mapan, engkau akan mendapatkan yang terbaik. Pasangan yang daripada Tuhan. Saya nggak tahu tentang kita semua, tapi kalau boleh saya mau mengajak begini. Saya ketika saya masih SMP, saya berkomitmen bahwa saya tidak akan menikah sebelum saya punya pekerjaan yang tetap, sebelum saya punya rumah, sebelum saya punya kendaraan. Karena saya tahu wajah saya pun wajahnya pas-pasan. Tapi ternyata survei membuktikan para wanita lebih suka pria mapan daripada pria tampan. Jadi buat para pria di sini, kalau engkau tidak tampan, enggak usah bersedih. Kerja keras, cari Tuhan, layani Tuhan dengan baik, jadilah pria mapan. Karena pria mapan lebih disukai wanita daripada pria tampan. Betul atau benar? Nah, jadi ketidaktampananmu itu tertutup dengan kemapananmu. Halo para pria, bersama saya, setuju nggak? Nah, kemudian teman-teman, saya ketika ketemu Tuhan dan saya berdoa dan itu Tuhan genapin. Jadi sebelum saya menikah, by the way saya sudah menikah. Tuhan karuniakan kami 1 putra dan 1 putri. Tapi jauh sebelum saya menikah, Tuhan sudah percayakan rumah,
Tuhan sudah percayakan pekerjaan, Tuhan juga percayakan kendaraan. Dan bahkan saya sudah mengadopsi 14 anak untuk disekolahkan. Kenapa? Umpamanya ini tadi waktu kita menyembah, tiba-tiba dalam hati saya Tuhan taruh untuk share ini. Mungkin ada di antara kita, ada di antara Anda yang sudah terlanjur engkau jatuh di dalam narkoba, di dalam masturbasi, onani, atau pergaulan bebas. Dan engkau tertarik dan tertuduh di situ. Dan berkali-kali engkau jatuh di tempat yang sama. Dan kemudian engkau tertuduh, engkau pengen bangkit, tapi engkau tertuduh dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Engkau sudah berusaha dan beberapa ada yang frustasi. Bagaimana solusinya? Tiba-tiba tadi Tuhan ingatkan dalam hati ketika berdoa, dan kita akan berdoa setelah ini. Apa yang dilakukan? Pertama, sekalipun engkau doa puasa 120 hari dalam setahun, seperti yang saya lakukan dulu, untuk lepas dari yang namanya dosa perjinahan ini, karena ini dosa yang paling nikmat karena langsung ke tubuh kita. Saya puasa 3 hari 3 malam, saya puasa 7 hari 7 malam, saya puasa 40 hari, berhenti lanjut lagi 40 hari, sampai 120 hari. Habis itu jatuh lagi. Sampai saya ketemu dengan seorang pemimpin yang menjadi mentor saya sampai hari ini. Kami baru ketemu, tiba-tiba dia berkata gini, kamu mau jatuh bangun sampai berapa lama? Saya panggil dia mami, saya bilang gak tahu mam, tapi aku stres, pusing. Kemudian dia berkata begini, kenapa kamu gak kejar destinimu? Kenapa kamu gak kejar panggilanmu? Tiba-tiba saya mengerti. Saya mulai doa, dan setelah itu saya invest waktu saya untuk melayani pagi dan sore, pergi ke kolong-kolong jembatan seperti tadi kita lihat. Malam saya pergi, setiap malam saya pergi ke rumah yang berbeda untuk buat komsel atau bangun pasukan atau pelatihan setiap malam. Setelah 5-6 tahun saya mulai menoleh ke belakang, saya bilang, saya kok sudah lama gak berdosa ya? Tiba-tiba saya mengerti. Ketika kita invest waktu kita untuk Tuhan, tidak ada waktu yang tersisa buat setan. Dan yang kedua, buat dirimu menjadi saluran kuasa Tuhan. Caranya bagaimana? Beritakan Injil, doakan orang sakit. Dan disitulah Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai engkau senantiasa. Kemarin bersama Pak Yan malam 3 hari yang lalu kami pergi ke Ekpopo. Mungkin ada yang datang di sini yang kemarin kita praktek, ada yang praktek ya. Ada yang praktek kemarin di sini, ada di sini orangnya. Mereka berdoa, saya tidak berdoa. Saya berkata pakai otoritas yang ada padamu. Dan mereka mendoakan orang itu. Dan orang-orang sakit itu pada sembuh. Dan ini yang saya mau sampaikan, karena waktu udah selesai, kita akan berdoa. Saya ulangi lagi, poinnya adalah cari orang, cari pemimpin yang bisa mementoring. Dan kemudian yang tadi, selain kamu kejar Tuhan, invest waktumu untuk belajar, untuk kerja, untuk melayani. Beritakan Injil, doakan orang sakit. Satu lagi, jangan pergi sendiri. Saya sekarang pergi kemanapun, saya ajak teman. Untuk apa? Pertama, untuk supaya saya memuridkan. Saya ada teman, saya bisa memuridkan. Dan juga bisa memudahkan, meringankan pelayanan. Dan yang ketiga, menjagai saya supaya tidak kumat lagi. Itulah sebabnya setiap kali saya datang ke Tanah Karo, saya tidak mau nginap di hotel sendirian atau cari tempat penginapan sendiri. Saya selalu datang ke tempat Bapak Pendeta John Present. Kita tidak bisa melawan keinginan yang sudah berkali-kali kalau lemah di situ. Tapi caranya, kalau engkau punya mentor, engkau punya komunitas, engkau bergerak di dalam kegerakan yang Tuhan mau, pasti hidupmu on fire, semangat, tidak ada yang tertuduh. Dan hidupmu sangat maksimal di masa muda, berdampak dan ajaib di masa depan. Amin. Mari bangkit berdiri. Dan mungkin engkau berkata, Tuhan, aku mau hidupku maksimal, aku mau hidupku menjadi saluran berkat. Dan mungkin juga engkau berkata, Tuhan, aku mau dipakai dari masa mudaku. Aku mau dipakai Tuhan, aku mau melihat mukjizat. Aku mau melihat terobosan, aku mau melihat keajaiban.
Atau ada juga di antaramu engkau berkata, Tuhan, aku mau berhasil. Bukan hanya di kerohanian, tapi juga di pelayanan dan juga di dalam ekonomi. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan sediakan. Kalau itu adalah engkau, mari angkat kedua tanganmu sampai kita naikkan pujian ini. Ku yakin kau hadir di sini. Sambil kita aminkan firman ini. Ku yakin kau hadir di sini, dipandu oleh para song leader, para singers. Dan kemudian kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Mari berurusan dengan Tuhan. Lupakan orang di sebelah kiri kananmu. Angkat kedua tanganmu, urusan dengan Tuhan. Terbuka dengan Tuhan. Tuhan ada di sini. Dia mau melepaskan, Dia mau memulihkan kita. Kalau engkau lemah di pelajaran, katakan, Tuhan, ubahkan aku. Kalau engkau jatuh bangun, Tuhan masih mau menerimamu. Hari ini kau terima pembebasan, terima pemulihan. Oh, yes Lord. Yakin kau hadir di sini. Mari Tuhan, mari Tuhan. Ini kami, anak-anak panah di tangan-Mu ya Tuhan. Mari berurusan dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan. Firman-Nya berkata, jikalau kita setia, jikalau kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, mengampuni dan menyucikan kita. Yes Lord, yes Lord. Mari pulihkan, pulihkan, pulihkan. Touch. Dalam nama Yesus. Ini anak-anak panah-Mu Tuhan. Biar setiap kami menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Yes Lord. Mari para singer saja naikkan dengan lembut dan semua kita mari berurusan dengan Tuhan. Yes Lord. Bebaskan semua dari semua onani, semua masturbasi, semua pornografi, semua keterikatan, semua minder, semua trauma, semua yang bukan dari Tuhan. Putus sekarang dalam nama Yesus. Mari Tuhan beri keberanian. Mari Roh Kudus pimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, mari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Baharui setiap kami pasukan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Mari kita buat komitmen, rekomitmen dengan Tuhan. Ikuti doa ini bersama saya. Bapa, di dalam nama Yesus, ini hidupku di tangan-Mu. Saya perbaharui komitmen saya untuk mengikut rencana-Mu. Ampuni saya atas ketidaktaatan saya, atas ketidakpercayaan saya. Sekali lagi saya datang Bapa. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Beri saya keberanian untuk menjadi pelaksana firman-Mu. Teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saya serahkan masa depanku, saya serahkan masa mudaku di tangan Tuhan. Mari rekayasa hidup saya Tuhan, sehingga hidup saya menjadi pelaksana firman-Mu. Hidup saya menjadi berkat, membawa dampak bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Turunkan anugerah dan jaminan-Mu atas hidup saya. Engkau yang membuat saya lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kami percaya Bapa di sorga, apa yang telah kami perbaharui komitmen dan janji kami, itu pasti tergenapi atas hidup kami Bapa di sorga. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran, lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan setiap kami anak-anak muda yang ada di Kabupaten Karo, di 17 kecamatan yang ada Bapa di sorga, kami akan bergerak Bapa di sorga. Kami akan menjadi pasukan yang tak terhentikan Tuhan, untuk mencapai destiny kami Bapa di sorga. Tuhan akan pakai Bapa di sorga setiap anak-anak muda ini menjadi generasi anak panah Tuhan. Kau pakai kami di mana kami, gereja lokal kami Bapa. Biarkan semuanya kami Bapa di sorga mendukung pemimpin kami, mendukung gembala kami, mendukung gereja kami. Bahkan Bapa di sorga menjadi berkat di tengah-tengah kampus kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah sekolah kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga buat hamba-Mu Tuhan gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Anton Tarigan Bapa di sorga. Kau berkati hamba-Mu di Bapa di sorga beserta istri dan anak-anaknya, dan seluruh jemaat TUPC yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati Bapa di sorga pelayan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami akhiri sesi yang ketiga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Oke, sekarang kita akan membagikan hadiah buat tadi teman-teman yang sudah menang dalam games. Buat Kak Dela, boleh persiapkan hadiahnya. Ada Bang Ebin, boleh naik ke atas pentas. Kemudian Bang Adrian, Kak Desi, Kak Yemima, Setelah ini semua pengurus kabupaten biar hadir ke depan. yang tadi menang lomba Move the Cup siapa ya tadi? Ya, boleh. Sorry. Tepuk tangan dong sekali lagi buat teman-teman kita yang sudah menang games. Jadi hadiahnya itu ada 6 totalnya, tapi kan yang menang ada 5. Jadi di sini udah dibuat nomor undiannya, boleh diambil ya. Oke. Yang dibuka dulu. Oke, boleh dibuka. Nomor 6. Yang memberikan hadiahnya ketua panitia atau kepada Pendeta John untuk memberikan hadiahnya. Bang Ari juga. Nomor 6, terus 3. Sekaligus pengurus saja ke depan biar langsung nanti kata sambutan. Ya, untuk pengurus juga. Tepuk tangan dong untuk ketua panitia kita hari ini, Bang Ari Wijaya. Langsung aja Pak. Ya. Nomor 6 Bang. Ini Bang. Ya. Nomor 3 Kak. Oke, sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya. Hadiahnya boleh dibuka di rumah ya. Sekarang kita... Oke, langsung saja aku buat pengurus kabupaten mungkin memberikan kata sambutan atau sepatah dua patah kata, silakan semuanya. Ketua Sekretaris Bendahara dan perangkat-perangkatnya, silakan.
Kam di lo temandu. Mari teman-teman yang tergabung dalam pengurusan kabupaten kami undang untuk ke depan supaya untuk mempersingkat waktu. Sudah semua di sini teman-teman? Dah ya kayaknya udah ya. Ya salam teman-teman. Halo. Saudara dapat api dalam acara ini, amin. Katakan pada kiri kanan, hari ini harus kita bagikan api ini teman. Teman-teman, saya mau saksikan sedikit. Kemarin saya ada kegiatan di Medan. Di sana dikatakan bahwa Sumatera Utara itu nomor 1 narkoba. Yang digembor-gemborkan itu adalah tentang COVID. Dana-dana itu semuanya untuk COVID. Tapi Sumatera Utara 1 juta orang saat ini tidak bisa seperti kita. Mereka terinfeksi, bukan terinfeksi, mereka terkena narkoba teman-teman. Tanah Karo merupakan nomor 3 kabupaten paling apa? Paling apa? Paling keren, salah. Paling bobrok. Di antara semua kabupaten, maka Tanah Karo nomor 3 yang paling rendah. Tanah Karo adalah salah satu kabupaten yang paling banyak agama Kristen. Apa yang teman-teman lakukan selama ini? Apa yang teman-teman lakukan selama ini? Kecamatan mana? Kakak? Hah? Payung. Ngapain? Setiap kedai ada judi ikan-ikan. Mungkin bapak kita situ main judi ikan-ikan tiap hari. Mungkin abang kita. Di setiap kecamatan mungkin ada rumah kitik-kitik. Ada yang baru pulang dari sana. Teman-teman, kenapa saya berbicara seperti ini? Saya mau teman-teman semua berdampak di sekitar kita, amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kalau mau. Acara ini bukan hanya untuk supaya kita ketawa-ketawa, senang-senang, games, have fun, enggak. Tapi saya mau bilang sama teman-teman, beban kita berat. Berawal dari anak muda, berawal dari kita. Katakan pada kiri kanan, hari ini kita harus buat sesuatu kawan. Haleluya. Kalau ada anak-anak di situ kurang mampu, kasih 1.000, 2.000. Kalau ada anak-anak misalnya otaknya kurang, misalnya di sekolah sering dapat nilai rendah, kumpulkan 3 orang, ajari. BA, BA, BI, CI, CI, baci, ya, supaya nggak kasar. Ya, kalau ada di sana misalnya Aron atau apa, kumpulkan uang, 10.000, bagikan makanan. Ada orang gila, nggak usah mandikan, nggak usah. Apa yang kalian bisa, lakukan. Jadi kami teman-teman bukan pamer, tapi kami mau memberikan inspirasi. Kami nggak lebih hebat dari teman-teman, pelayanan kami nggak lebih banyak dari teman-teman. Tapi satu hal, mungkin dampak kami sedikit lebih besar dari kalian. Lomba kami, lewati kami. Dan nanti sepulang dari tempat ini, kami akan lihat di grup Kecamatan Mardinding melakukan ini. Kecamatan Payung melakukan ini. Kecamatan Namantiran melakukan ini. Kecamatan Merek melakukan ini. Maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, haleluya. Ada kira-kira mau disampaikan teman-teman? Itu sedikit dari kami. Teman-teman, sedikit tentang kepengurusan yang tadi. Saya harap dalam seminggu ini sudah rampung ya teman-teman ya. Bisa? Bisa? Mana tadi yang ikut rapat, angkat tangan? Ya, karena acara kita selalu ada, selalu meriah, selalu membuat berkesan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Pak John atau suruh pulang aja langsung Pak. Oke, tepuk tangan untuk pengurus kabupaten. Oke, acara terakhir kami undang semua hamba Tuhan yang masih ada di sini. Mari ya, Bapak Pendeta Ramses, Pendeta Eben semua, Pastor Liasta, semua hamba Tuhan, Pastor Fernando ya, mari sama-sama kita di tempat ini, biar kita sekaligus menutup nanti acara ini.
Bapak Ibu, teman-teman, sebelum hamba Tuhan naik ke atas, memang untuk Unity banyak tantangan, banyak kegerakan. Saya rindu sudah banyak kecamatan yang berjalan seperti Kecamatan Tiga Panah. Mereka terus ada live streaming, ada doa setiap hari Jumat. Dan Kecamatan Kabanja Brastagi kita selalu bagi-bagi nasi turun ke jalan. Dan saya rindu kecamatan-kecamatan yang lain juga ikut ya. Artinya mulai dari kita berapa yang kalau hanya 20.000 yang ada, 20.000 itu kita pada-padakan untuk bisa jadi dampak bagi banyak orang lain. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan dari hamba Tuhan, silakan siapa? Oke, lo balang jauh. Mari kita panggil berdiri, kita akhiri kebaktian kita hari ini, seminar sehari. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan nanti doa berkat Bapak Pendeta Ramses. Materi-materi firman yang sudah ditabur bagi setiap kami, khususnya para anak muda yang hadir pada hari tempat ini. Biarlah setiap apa yang sudah diterima Roh Kudus yang senantiasa bekerja menerjemahkan lebih dalam lagi, menjadikan pemuda-pemudi yang ada di Tanah Karo menjadi pemuda yang berdampak di daerah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dengan urapan khusus dari surga. Terpuji Engkau Bapa, sebentar kami akan akhiri acara ini. Tuhan yang memimpin kami, setiap kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tangan Tuhan tetap menuntun kami, libatkan kami dengan selamat. Roh Tuhan akan terus bekerja di setiap daerah kami masing-masing. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Saat ini kami tutup, akhiri seminar sehari di tempat dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Mari kita terima berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Berkat tiga berganda tercurah dalam hidup kita. Dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa tetap menyertai kita mulai saat ini sampai hari pengangkatan jemaat Tuhan yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Teman-teman, pengumuman buat kita semuanya, untuk acara kita ini, kita bukan karena ada uang, kita ini berjalan dengan iman.
sampai detik ini mungkin belum cukup, tetapi kami percaya sama pengurus